Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan September. Seperti apakah bacaan general kamu, percintaannya kamu, keuangannya kamu, dan kesehatannya kamu. Kita akan coba cek ya. Tapi ingat ya, buat teman-temanku Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sabung kartunya, akan buka energi kamu di sini, bagaimanakah energi kamu di bulan September. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada the tree, ada the stranger, ada the wheel. Oke. Dan ini ada the ring. Wow, luar biasa ya. Jadi teman-temanku, di sini aku melihat ya, hidup kamu itu ya mungkin di bulan September itu akan baik-baik saja. Tapi tetap akan ada ancaman gitu ya. Di sini ada the stranger. Seperti ada satu hal yang akan seperti menakut-nakuti kamu, tapi kamu tidak akan takut sih ya. Oke. Atau sebuah tantangan. Ini akan terlihat ya. Perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. Kamu di sini mungkin akan bisa tahu ya apa yang harus kamu lakukan saat ini ya, mungkin detik ini dari apa yang terjadi pada kamu ya, kamu akan menyadari hal itu. Growth, ada freedom, ada suatu kebebasan, ada sebuah pertumbuhan, ada satu pergerakan juga di sini ada surrender, ada berserah dirinya kamu di sini ya. Sebentar aku coba tutup jendela dulu ya. Oke, nah kita lihat di bacaan general kamu, ini ada the tree. Tree ini kan itu pohon ya, pohon itu kayak rimbun banget. Terus pasti ada akarnya. Nah, disinilah kamu itu sebenarnya punya kekuatan dalam diri kamu yang mana kamu juga tidak menyadari terkadang. Terkadang kamu kayak ngerasa aku ini orang yang lemah. Padahal kamu itu punya kekuatan yang kamu tidak sadari. Nah, tapi di bulan September kamu akan menyadari hal itu. Kamu akan ngerasakan bahwasannya ada kekuatan yang membuat kamu akhirnya bisa membuat hidup kamu itu bisa berubah gitu loh. Merubah semua keadaan ini. Ya. Ini ada the tree, ada kekuatan. Ya, bisa jadi kalau ini tentang sebuah hubungan cinta, ada kekuatan cinta di antara kamu dengan seseorang walaupun hubungan kamu itu kayak suka on off, terus suka ada masalah, tapi ternyata ada chemistry di situ. Bisa jadi kamu dengan dia akan ditakdirkan untuk bertemu kembali. Begitu. Nah, jikapun ini tentang sebuah finansial, aku melihat kamu tuh punya kekuatan untuk bisa membangun suatu usaha, terus juga kamu juga bisa menciptakan keajaiban-keajaiban gitu loh. Jadi ini juga merupakan sebuah energi yang cukup baik ya yang kamu miliki. Intinya kamu ini mungkin di bulan September bisa menciptakan keajaiban-keajaiban yang tidak kamu duga sebelumnya. Oke. Nah, salah satunya mungkin ini ada seperti The Stranger. Nah, ini juga ada The Wheel ya. Ini merupakan sebuah pola yang berulang juga. Terus ada juga sih suatu ancaman atau suatu pengkhianatan ya yang terjadi di sini ya. Mungkin rekan kerja atau pasangan kamu sendiri, tapi kamu akan bisa mengatasinya ya. Nah, di saat kamu surrender, disitulah Tuhan mungkin memberikan solusi pada kamu, memberikan jalan yang terbaik buat kamu, sehingga akhirnya kamu mungkin dipertemukan dengan seseorang yang tepat di sini. Ya, inilah keajaiban yang bisa kamu buat di sini. Kamu bisa membuat keajaiban ini sendiri. Dengan cara apa? Dengan surrender, terus dengan kekuatan yang kamu miliki, terus kamu juga
mendapatkan satu kebebasan, kamu juga menjadi orang yang bijaksana di sini gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kamu dapatkan di sini. Di saat kamu menyadari, "Oh, aku punya kekuatan. Aku bisa menciptakan keajaiban di dalam hidup aku saat ini." Apapun itu, ya. Nah, bahkan di sini ada dering, di mana mungkin kamu punya masalah dari segi percintaan, tetapi di sini aku melihat kamu bakal akan menikah gitu loh, jika kamu yang single ya. Nah, jika kamu yang benar-benar sudah punya pasangan, terus ada masalah di sini, ada ancaman, mungkin hadirnya orang ketiga, atau ada suatu hal yang membuat kamu dengan dia berkonflik. Tetapi dengan kekuatan yang ada pada diri kamu dan dia, atau kekuatan cinta yang kamu dan dia miliki, maka hubungan kamu mungkin akan meningkat, ya, akan berkembang lagi. Jadi jika kamu benar-benar menginginkan untuk memperjuangkan, ya ini juga akan bisa gitu loh. Jadi kamu itu bisa membuat keajaiban, tapi kamu coba tanyakan pada diri kamu, apa yang harus kamu lakukan ke depannya ya untuk hidup kamu, sehingga akhirnya kamu tahu, ya tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah jadi ini, jadi di bulan September ini nantinya kamu mungkin tidak akan menyadari ya, kamu juga akan merasa kaget gitu ya, kamu bisa melakukan semuanya dan ini ajaib sekali gitu loh. Ya, apalagi kamu sudah surrender, kamu sudah berserah kepada Tuhan, ya. Mungkin banyak masalah yang sudah kamu hadapi di masa lalu, terus kamu juga mungkin dulunya terjebak dalam satu hubungan cinta, atau di dalam satu pekerjaan yang toksik gitu ya. Pekerjaan itu lingkungannya toksik semua, orang-orangnya, manusia-manusianya itu kayak pada ingin mencari muka, ya, pada ingin dapat untung banyak, bahkan ada yang, dengan cara menipu, korupsi, ataupun yang lainnya gitu ya. Di situ akhirnya kamu ngerasa bahwasanya ini, hubungan pekerjaan yang tidak sehat. Aku tidak mau jatuh di dalam, apa ya, lumpur ya, yang penuh dengan kotoran begitu. Dan akhirnya kamu mencoba untuk keluar dari zona nyaman kamu dan mencari satu hal yang baru. Nah inilah, di mana kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Apalagi kamu dengan surrender, Tuhan itu memberikan peluang kepada kamu, ya. Namun kita akan coba lihat dulu, bagaimana sebenarnya percintaannya kamu di sini. Jadi intinya bacaan jurnal kamu ini bagus ya, intinya kamu bisa menciptakan keajaiban untuk hidup kamu sendiri di sini. Itu hebatnya kamu. Apalagi kamu di sini dikatakan orang yang baik ya, kamu itu orang yang baik, kamu itu orang yang selalu mementingkan orang yang kamu sayang. Kalau ada orang yang baik terhadap kamu, ya, kamu akan jauh lebih baik dari dia. Itulah kamu. Tapi kamu sering disakiti, kamu sering dimanfaatkan. Inilah kekurangan yang kamu miliki. Tetapi dengan kekuatan kamu ini, kamu akan bisa menciptakan ya keajaiban, kebahagiaan, ya. Mungkin kamu juga tidak akan mudah disakiti lagi. Kamu mungkin akan menjadi tegas di sini, ya. Kamu ini juga akan mendapatkan kebebasan gitu ya. Kebebasan mungkin bisa jadi dari hubungan terlarang mungkin yang kamu miliki, di mana kamu punya hubungan yang benar-benar kayak tidak bisa berkomitmen, kamu terjebak di hubungan itu dan akhirnya kamu bisa keluar gitu loh. Ada juga ya, kita akan coba lihat bagaimana sebenarnya yang terbaca di sini. Oke, teman-temanku, fokus kepada kartu ini. Apakah yang akan terbaca? Percintaannya kamu ya di sini ya. Tadi itu general kamu. Kita ambil akan 3 kartu di sini. Nah, ini dia, ada fase baru yang akan kamu lewati. Dengan kekuatan kamu tadi, mungkin bisa jadi kamu merubah pikiran kamu, merubah pola pikir kamu. Di mana tadinya, oh, aku bertahan dengan hubungan yang menyakitkan. Di sini kamu tidak mau lagi disakiti, akhirnya ya melepaskan ya. Apalagi di sini kamu itu merasa kayak, oh aku nggak bisa lagi nih. Karena ada hubungan cinta yang terjadi ya, di antara kamu dengan seseorang, hadirnya orang ketiga. Tapi ada beberapa dari kamu yang memiliki kekuatan cinta akhirnya balik lagi, ada begitu. Tapi ada beberapa dari kamu yang tidak menginginkan lagi. Kamu inginkan orang baru di sini, ya. Di sini the other woman. Nah, seperti ada kompetisi di antara seseorang dengan kamu dan ada lagi, ya ada berapa sih kalau aku lihat ya. Tapi di sini kamu lebih kayak untuk, ya acuh tak acuh aja, masa bodoh aja gitu loh. Kalau toh mau merebut, ya udah ambil aja. Pikiran kamu seperti itu, karena kamu merasa kayak, "Inilah kekuatan aku sadar bisa merubah pikiran aku. Yang tadinya aku sulit untuk move on, yang tadinya aku sulit melepaskan, yang tadinya aku takut," gitu ya, sekarang kamu punya keberanian.
punya kekuatan berani untuk melepaskan, ya. Karena kamu tahu, kalaupun tidak hari ini, mungkin nanti ke depan aku menemukan yang terbaik gitu loh. Apalagi di antara kamu dengan dia itu ada yang membatasi. Cinta antara kamu dengan dia itu, ya mungkin saja ada hadirnya orang ketiga, atau seseorang yang dekat dengan kamu itu punya pasangan juga, atau ada yang sudah menikah begitu. Jadi itu yang membuat kamu ingin memulai suatu fase baru di sini. Ya. Nah, di sini juga ada the butterfly. Next fase, fase berikutnya. Jadi ini ada new fase, ada next fase. Jadi ini aku mengartikan ya, ada dua energi di sini yang terbaca. Karena ada kekuatan di mana antara kamu dengan seseorang, ya hubungan cinta ya, ada yang hadir ke dalam hidup kamu. Mungkin banyak konflik yang terjadi. Ya, orang ketiga itu seperti mengganggu, terus ya hubungan kamu disabotase oleh seseorang gitu ya. Tetapi pada akhirnya ada fase berikutnya yang akan kamu lalui, yaitu mungkin menerima, memaafkan begitu ya, dan kembali kepada dia. Karena dia sangat menginginkan kamu. Ada yang seperti itu. Karena seseorang ini begitu sangat masih menginginkan kamu. Tapi ada beberapa dari kamu yang tidak berharap dia lagi. Tapi kamu lebih memilih orang baru di sini. Ya semoga aja di bulan September kamu akan bertemu dengan seseorang itu dan bahkan akan berkomitmen. Kamu kayak kayak merasa kayak, oh kita udah cocok nih. Kita udah kayak satu frekuensi gitu ya. Emang sih aku sudah lama menanti orang seperti ini. Ya inilah saatnya aku menemukan kamu. Ya, ada dua energi di sini yang terbaca. Oke? Semoga kamu tinggal merasakannya. Oh, aku di energi yang mana ya? Apakah aku masih terkoneksi dengan orang lama? Apakah aku masih terkoneksi dengan seseorang yang sudah menyakiti aku? Atau aku hanya ingin orang baru? Kamu akan merasakan hal itu. Kalau kamu belum memiliki orang baru, ya kamu harus fokus dulu kepada self love, kepada mencintai diri sendiri, ya. Fokus pada diri kamu dulu, ya. Sehingga akhirnya nanti kamu akan bisa siap untuk melangkah ke depan. Oke? Kita akan coba lihat tentang isi hati terdalam seseorang terhadap kamu. Itu seperti apa ya? Kita coba akan ambil 3 kartu di sini. Oke. Bagaimana perasaan terdalam seseorang ini terhadap kamu? Oh, satu lagi. Wah, banyak ya yang muncul jadinya. Nggak apa-apa. Your family wants like me. Nah, ada juga sih seseorang ini mengatakan kenapa antara kamu dengan dia berkonflik. Karena ada dari keluarga yang tidak menyetujui, ada yang tidak menyukai gitu loh. Ya. Seseorang itu tetap masih memanifestkan kamu. I'm manifesting you. Ya, bisa jadi seseorang itu akan perjuangkan kamu lagi. Jika dia benar-benar sudah menjadi mantan bagi kamu, tapi dia akan memanifestkan kamu lagi. Dia akan datang lagi ke kamu. Nah, itu yang kita cerita tadi, di mana tinggal kamu. Apakah kamu masih menginginkan dia atau tidak? Di sini ada if I follow you, I can lose everything. Jadi ada juga seseorang sih yang kayak, wah aku udah di end nih sama kamu. Karena jika dia mengikuti kamu, maka dia akan kehilangan segalanya. Nah ini orang mungkin tidak akan perjuangkan kamu. Jika ini ada, ya udah arti kata kamu tak usah berharap terhadap dia. Karena dia tidak mau gitu loh untuk mengorbankan mungkin apa yang dia miliki. Mungkin ada yang kamu LDR-an di sini. Dia tidak ingin datang ke kamu karena dia kayak ngerasa pekerjaannya tinggal lah, keluarganya tinggal lah, ya. Sementara ini kan demi kebahagiaan. Nah, jika dia tidak mau berkorban untuk hal itu, arti kata dia bukan serius ya sama kamu. Lepaskan aja dia. Ya di sini kita kan cari orang yang akan memperjuangkan kita. Nah, tapi ada juga sih beberapa dari dia, I have so much desire for you. Banyak yang memiliki harapan terhadap kamu. Banyak. Banyak orang-orang yang memiliki harapan terhadap kamu. Dia berharap sekali ya untuk kamu. Gossip only hurt more. Nah, ada juga sih banyak orang-orang yang ternyata suka menggosipin kamu, gosipin kamu dengan seseorang ya. Dan dia di sini seseorang ini mengatakan, banyak loh yang gosipin kita.
di mana mungkin dikatakanlah kita pacaran, dikatakanlah kita sudah menikah gitu ya. Ya bisa jadi dengan gosip-gosip ini akhirnya kamu dengan dia akan bersama gitu loh. Yang akan menyatukan kamu dengan dia bisa jadi gosip gitu ya. I'm terrified. Ada seseorang yang begitu takut. Saya begitu takut gitu loh. Takut kenapa? Takut mencintai kamu kah? Takut bersama dengan kamu kah? Ya, coba tanyakan alasannya kenapa. Takut bagaimana? Ya, ada sih sesuatu yang ingin mengatakan. Aku sangat takut gitu loh. Ya, hmm, di sini kita akan coba lihat ya. Itu dari segi percintaannya kamu. Dan pada akhirnya mungkin kamu akan menemukan yang tepat nantinya di sini. Itu semua kembali kepada kamu. Kamu memilih yang mana. Oke. Di sini aku akan coba cek untuk finansialnya kamu ya. Bagaimanakah yang akan terbaca? Oke. Fokus beberapa kartu ini ya. Kalau kelamaan kamu bisa skip aja. Oke. Ini ada Prince of Wands. Untuk zodiak-zodiak yang terkondisi dengan kamu, ini ada Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius. Wah, ini Gemini, Libra, Aquarius dan Aries, Leo, Sagi. Nah, aku juga melihat ya, beberapa dari kamu di sini ada yang mungkin punya beban dan tanggung jawab yang cukup berat sekali. Ya, mungkin kamu ya single parents, kamu punya tanggung jawab, punya anak, punya keluarga, ya. Kamu yang merasakan aku punya beban yang begitu berat. Tapi hebatnya kamu punya kekuatan, kamu bisa berada di titik tertinggi nantinya. Arti kata kamu bisa sukses di sini. Karena kamu itu adalah seseorang yang pejuang sejati, kamu orang yang kuat, kamu orang yang selalu punya ide-ide kreatif gitu ya. Dia mungkin juga karena kebaikan-kebaikan kamu juga kamu selalu dilindungi gitu loh. Ya. Walaupun terkadang ada keraguan dalam diri kamu. Aku bisa nggak ya hidup bahagia? Aku bisa nggak ya menjadi seseorang yang bisa membahagiakan keluarga, anak gitu loh. Ada keraguan dalam diri kamu. Nah, sekarang buanglah keraguan itu. Sekarang yakinkan diri kamu kalau kamu punya kekuatan bisa melakukan apapun. Kamu bisa action apapun di sini. Ya. Nah, jadi ini yang aku rasakan tentang kekuatan yang aku miliki di sini. Nah, pada akhirnya di saat kamu merasa ragu, mungkin setelah kamu melihat tarot gitu ya, mendengarkan tarot, kamu sudah mulai berjuang. Akhirnya apapun akan kamu lakukan sehingga membuat keuangan kamu itu akan stabil, ya. Kamu akan menstabilkan masalah keuangannya kamu. Kamu tidak akan menyusahkan banyak orang, keluarga kamu atau siapa. Kamu bisa mandiri di sini, ya. Walaupun terkadang kamu menderita sekalipun, tapi kamu bisa mengatasi semua ini. Kamu bisa mengatasinya. Kamu tidak akan menyusahkan siapapun di sini. Jadi ini hebatnya kamu. Jadi kalau dari segi keuangan, kamu bisa mengatasi apapun di sini. Walaupun kamu punya beban berat, tanggung jawab yang besar gitu ya. Nah, jadi kamu akan bisa mengatasinya. Itu hebatnya kamu, ya. Karena rezeki kamu ini mungkin tidak akan pernah terduga jika kamu masih berada di jalan yang benar-benar positif begitu loh. Ya. Dan ini membuat kamu merasa, ya kamu akan sehat-sehat terus ya. Karena apalagi kamu yang punya beban berat, kamu akan sehat-sehat terus. Kamu akan selalu menjaga stamina diri kamu mencoba untuk mengontrol pikiran kamu coba sepositif mungkin gitu ya. Nah, itulah kamu. Sehingga akhirnya kamu akan ngerasa hidup kamu itu kayak benar-benar stabil. Baik itu dari segi keuangan dan segalanya. Kamu berusaha untuk menstabilkannya. Karena inilah kamu itu memiliki sebuah protek dari Tuhan. Ya, banyak rencana indah yang Tuhan berikan kepada kamu. Inilah dia. Oke? Nah, jadi buat teman-temanku, apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.